warahmatullahi wabarakatuh. Aku Naila Hafsah, NIM B022056. Aku Nila Puspita, NIM B022260. Hikayat Jaya Lengkara. Alkisah, ada seorang raja bernama Saiful Muluk dan nama kerajaannya Ajam Saukat. Sang raja mempunyai seorang istri bernama Putri Sakanda Cahayarum. Karena sudah lama menikah tetapi belum mempunyai anak, akhirnya sang raja menikah kembali dengan Putri Sakanda Bayang-Bayang serta dikaruniai anak kembar bernama Magdam dan Makdim. Putri Sakanda Cahayarum pun gelisah karena ia sudah tidak dipedulikan lagi oleh raja. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak dan Allah pun mengabulkan doanya. Akhirnya ia pun melahirkan seorang anak bernama Jaya Lengkara. Ketika Jaya Lengkara lahir, negeri menjadi makmur dan sentosa. Sampai-sampai raja pun heran dan menyuruh anaknya Magdam dan Makdim untuk meramalkan nasib Jaya Lengkara kepada seorang padi. Padi itu pun meramalkan bahwa kelak Jaya Lengkara akan menjadi raja segala raja, sakti mandraguna, serta tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkannya, baik dari golongan jin maupun manusia. Magdam dan Makdim kecewa mendengar hasil ramalan Jaya Lengkara. Mereka pun berdusta kepada ayahnya dengan memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa kelak Jaya Lengkara akan mendatangkan malapetaka yang akan menyebabkan negeri akan binasa. Raja pun mengasingkan Jaya Lengkara beserta ibunya ke dalam hutan belantara. Di dalam hutan belantara, Jaya Lengkara bersama ibunya tinggal di dalam gua. Suatu ketika, Jaya Lengkara kehausan dan ingin menyusu kepada ibunya. Tapi apalah daya, karena ibunya sudah berhari-hari tidak makan dan bingung, ia pun tidak bisa menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara pun menangis lalu berguling-guling di atas tanah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah air memancar dari tanah dan ibunya pun langsung meminum air tersebut sehingga ia dapat menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara tumbuh berkembang menjadi dewasa dengan banyak keahlian yang dimilikinya. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Raja Saiful Muluk menderita sakit parah dan obat yang akan menyembuhkannya adalah kembang kuma-kuma yang ada di puncak gunung Mesir. Magdam dan Makdim pun mencari kembang itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Jaya Lengkara dan ibunya di hutan. Jaya Lengkara memutuskan untuk mencari kembang kuma-kuma itu bersama saudara tirinya Magdam dan Makdim. Rintangan menghampiri mereka dalam perjalanan mencari kembang kuma-kuma. Sampai suatu ketika mereka bertemu Putri Ratna Kasina di sebuah gua yang terdapat naga di dalamnya. Ternyata putri itu pun mempunyai motif yang sama, yaitu mencari kembang kuma-kuma untuk abad ayahnya yang sedang sakit. Bukan hanya itu, ternyata banyak juga orang yang ingin memiliki kembang ajaib itu, di antaranya Putri Ratna Gemala, anak Raja Mesir, dan Putri Ratna Dewi, anak Raja Minigi. Alkisah, akhirnya Jaya Lengkara pun mendapatkan kembang kuma-kuma itu di puncak gunung Mesir. Magdam dan Makdim mencoba untuk membunuh Jaya Lengkara dengan membuangnya ke laut. Namun rencananya gagal, Jaya Lengkara berhasil diselamatkan oleh seekor naga. Jaya Lengkara pun kembali ke kerajaan Ajam Saukat untuk mengobati ayahnya. Kemudian ia pergi ke Madinah bersama Putri Ratna Kasina untuk mengobati Raja Madinah. Jaya Lengkara pun dinikahkan dengan Putri Ratna Kasina oleh Raja Madinah yang tidak lain adalah bapaknya. Jaya Lengkara pun menjadi raja segala raja yang hidup bahagia, rakyatnya hidup makmur, sentosa dan sejahtera. Unsur-unsur dalam hikayat Jaya Lengkara. Yang pertama, tema yang diangkat dalam hikayat Jaya Lengkara yaitu tentang keserakahan manusia akan harta, tahta, dan perempuan. Orang yang serakah akan mengandalkan segala cara untuk mengorbankan apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak peduli apakah yang dikorbankannya itu kehormatan, nama baik, atau nyawa orang lain. Yang kedua, alur hikayat Jaya Lengkara. Alur yang digunakan dalam hikayat ini adalah alur maju. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hikayat ini berturut-turut menceritakan peristiwa yang dialami Jaya Lengkara. Akhir cerita hikayat Jaya Lengkara ini berakhir dengan kemenangan Jaya Lengkara yang dalam kisah ini menjadi simbol kebaikan dalam melawan keserakahan dan kezaliman terhadap dirinya semenjak dari kecil sampai dewasa yang menimpa dirinya dan ibunya. Sejatinya, kejahatan dan kezaliman sampai kapanpun tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Jaya Lengkara. Jaya Lengkara sebagai tokoh utama mendapatkan citra yang
Keistimewaan yang tiada tara terungkap baik dalam fisiknya maupun dalam sikap dan perilakunya. Dalam hal fisiknya dinyatakan bahwa parasnya terlalu elok, mukanya seperti cahaya bulan 14 hari atau bulan purnama. Keunggulan dan kehebatan Jaya Lengkara diungkapkan secara ekstensif adalah keberaniannya yang dibarengi dengan keperkasaan dan kegagahannya. Yang kedua ada Raja Saiful Muluk. Raja Saiful Muluk merupakan ayah Jaya Lengkara sebagai seorang raja. Raja Saiful Muluk belum dapat dikategorikan sebagai raja yang bijaksana karena ia tidak sabar dalam menghadapi permasalahan serta mudah sekali terprovokasi dengan fitnah dan hasutan orang lain. Sebagai pemimpin tertinggi, sebenarnya ia mampu menyimpulkan kembali setiap informasi yang ia dapatkan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga ada Putri Sakanda Cahayaningrum, merupakan ibu Jaya Lengkara yang digambarkan sebagai sosok yang sabar dan penyayang. Keempat ada Putri Sakanda Cahaya Bayang-Bayang. Putri Sakanda Bayang-Bayang merupakan istri kedua Raja Saiful Muluk, ibunya Makdam dan Makdim. Dalam hikayat Jaya Lengkara tidak banyak yang diceritakan mengenai dirinya. Yang kelima ada Makdam dan Makdim. Makdam dan Makdim merupakan saudara tiri Jaya Lengkara. Dalam hikayat Jaya Lengkara, tokoh Makdam dan Makdim hampir selalu diceritakan beriringan. Tokoh ini mempunyai sifat licik yang suka menghasut, menfitnah, dan berbohong. Yang keenam ada Putri Ratna Kasina. Putri Ratna Kasina merupakan anak Raja Negeri Madinah yang cantik, jelita, bertanggung jawab, serta sayang kepada orang tua. Yang ketujuh ada Putri Ratna Dewi. Putri Ratna Dewi merupakan anak Raja Pringgi yang juga ingin mendapatkan kembang kuma-kuma. Ratna Kasina mempunyai sifat dan karakter yang ambisius. Selain itu, ia juga mempunyai sifat baik hati dengan membela Jaya Lengkara dengan penerangan kepada Raja Pringgi siapa Jaya Lengkara sebenarnya. Yang kedelapan ada Putri Ratna Gemala. Putri Ratna Gemala merupakan anak Raja Mesir yang juga ingin mendapatkan kembang kuma-kuma tanpa ada maksud dan tujuan jelas akan digunakan untuk apa. Yang kesembilan ada Raja Pringgi. Raja Pringgi adalah ayah dari Putri Ratna Dewi. Banyak 10 kisah yang menceritakan tentangnya. Ia merupakan seorang sosok orang tua yang penyayang dan menuruti keinginan anaknya untuk memiliki bunga kuma-kuma dengan mengirim menterinya. Yang ke-10 ada Raja Madinah. Raja Madinah adalah ayah dari Putri Ratna Kasina. Ia mempunyai perangai dan baik hati dan penyayang. Yang ke-11 Raja Mesir. Raja Mesir adalah ayah dari Putri Ratna Gemala yang mempunyai sifat baik hati. Yang ke-12 Kadi. Kadi merupakan orang yang ahli dalam masalah yang bersangkut paut dengan hukum Islam. Kadi mempunyai sifat ramah, jujur, dan baik hati. Yang keempat ada Latar. Latar tempat berada di kerajaan Ajam Saukat. Yang kedua rumah Jaya Lengkara, Goa, puncak gunung Mesir. Latar waktu hikayat Jaya Lengkara dan hikayat lama lain pada umumnya tidak menggunakan latar waktu seperti bentuk prosa modern seperti pagi, siang, sore, malam, Senin, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi lebih kepada satuan-satuan waktu tertentu seperti 7 hari 7 malam, 20 hari 20 malam, 40 hari 40 malam, atau suasana, pendidikan, dan bahagia. Gaya bahasa. Secara umum, gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat Jaya Lengkara adalah gaya bahasa biasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Arab gundul. Beberapa katanya tidak bisa diterjemahkan begitu saja, atau ditemukan pada kata dalam bahasa lain, misalnya istilah bunga kuma-kuma putih atau hewan raksa. Adanya penggunaan majas seperti majas metafora terdapat pada kalimat, majas hiperbola terdapat pada kalimat. 6. Sudut pandang. Dalam hikayat Jaya Lengkara, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga atau narator luar serba tahu, karena pengarang mengetahui dan menceritakan segala hal yang terjadi pada tokoh, baik berupa tindakan, ucapan nyata maupun yang berupa pikiran atau perasaan tokoh. Yang
untuk mensejahterakan rakyat. Yang terakhir, memanfaatkan kesalahan orang lain adalah salah satu bentuk menciptakan kedamaian. Hikayat Jaya Lengkara termasuk ke dalam jenis naskah kuno yang berjumlah 31 halaman, memiliki ukuran sampul dan halaman sebesar 14 kali 18,5 cm. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.